Kalau misalnya saat ini kamu ada di posisi kamu mempertanyakan decision kamu rasanya terlalu ambisius, kamu rasanya kayak orang samping kanan kiri kamu tuh tidak mencoba sebanyak yang kamu coba gitu. Kamu mempertanyakan apakah benar ini yang ingin kuperjuangkan. Menurutku jawabannya adalah tetap perjuangin untuk bermimpi dan juga mengupayakan mimpi kamu. Kalaupun jalannya itu cuman kamu sendiri doang di path itu, terus aja jalanin. Walaupun orang samping kanan kiri kok rasanya males-malesan ya. Aduh gelap banget tapi ya nggak apa-apa, yang penting kontennya sampai. Aku barusan ada webinar dari gerakan gue Do For All. Jadi ada satu pembahasan yang aku seneng banget dan kayaknya aku juga mau highlight di sini deh. Jadi pembicaranya itu namanya Kak Indra. Dia udah banyak banget prestasinya segala macam dan pandangannya bagus. Udah sih aku ngelihat orang seperti itu, aku sering juga ketemu seperti mereka gitu ya waktu di Kristu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru lagi, tapi aku ngelihat banyak orang yang kayak masih wow banget gitu ya sama pencapaian beliau dan how well this person deliver something. Ini juga ngebikin aku mau nge-highlight satu hal juga yang aku sadari adalah di saat kamu bertemu dengan orang yang besar, orang yang menurut kamu keren gitu ya. Sebenarnya kerennya itu di awal doang tahu. Di saat kamu sudah mengenal orang itu lebih dalam, tuh setiap hari kamu ketemu, mereka sama masih keren, tapi kerennya itu nggak akan sekeren kayak pas pertama kali kamu tahu atau kenal mereka gitu, karena ya kamu sudah hidup dengan mereka gitu. Dan juga misal aku juga melihat diriku dulu yang sebelum dapat beasiswa LPDP, ngelihat orang kuliah ke luar negeri, rasa-rasa itu tuh hal yang kayak wow banget deh gitu, keren banget gini-gini jauh. Tapi asalkan kamu tahu hal-hal seperti itu terlihat keren dan menurut kamu luar biasa adalah karena itu jauh dari dirimu saat ini. Misalnya kamu masih belum sampai ke sana, kamu masih di daerahmu, kamu belum ngelakuin apa-apa. Jadi itu tuh kelihatannya gede. Once kamu udah di sana, misal kamu udah dapet beasiswanya, kamu udah kuliah di luar negeri beneran. The point of dreams ya. Anehnya, ironisnya, mungkin bisa dibilang ironisnya ya, adalah di saat kamu mendapatkannya itu akan ada tanda tanya baru sama kamu. Apakah kamu benar-benar bahagia? Apakah benar-benar ini yang kamu cari? Itu banyak banget pertanyaan yang kemudian muncul di saat aku kemarin S2, karena nggak mudah pastinya. Dan untuk aku yang nggak suka baca apalagi ya, itu kelemahan yang aku catat di saat pertama kali perjalanan beasiswaku gitu. Aku merasa rugi sekali karena aku tidak banyak membaca buku waktu aku kecil. Jadi kecintaanku akan literasi itu kurang. Nah seperti itulah, tapi bisa diupayakan semuanya. Kalau udah jadi tanggung jawab, kewajiban dengan kita yang sudah bekerja dan tahu bagaimana harusnya kita bekerja, etos kerja, hal yang nggak tahu yaitu ya dipelajari aja, simply seperti itu, terus dilakukan. Bisa sebenarnya. Nah pas kamu beneran sampai di mimpi itu adalah pertanyaan lainnya ke kamu. Terus kamu mau apa? Terus setelah ini gimana? Kamu beneran bahagia nggak? Untuk orang-orang yang merasa sesuatu yang jauh yang masih mereka mimpikan itu membuat sebuah kebahagiaan, yakinlah pas kamu dapetin beneran akan ada banyak tanggung jawab yang akan berat. Harusnya siap kamu emban gitu. Kalau kamu mimpinya besar, kamu juga harus bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ada satu konten yang juga aku tonton di YouTube, namanya Ghazali. Dia bilang, kenapa kemudian orang-orang kaya itu sedikit ya, dan orang-orang yang punya pencapaian besar itu sedikit, tidak mayoritas tapi adalah minoritas, karena mereka dengan apa yang mereka punya, mereka itu punya tanggung jawab yang sangat amat besar. Kayak kamu ngelihat orang-orang besar kayak Bill Gates, Mark Zuckerberg, benar nggak tuh cara gue bilang namanya, atau yang punya Tesla, Elon Musk. Mereka, decision making yang mereka kemudian ambil itu mempengaruhi tidak hanya perusahaan mereka tapi juga perekonomian dunia. Dari yang kemudian angka sahamnya jadi naik karena decision mereka seperti apa, hal-hal seperti itu. Nah orang-orang yang kemudian ada mungkin di teratas dari sistem ekonomi dan kekayaan, mereka itu di situ bukan hanya karena mungkin mereka privilege atau karena kerja kerasnya, tapi juga mereka menjalankan hidup dengan tanggung jawab yang besar sekali, dengan impact atau influence yang sangat amat besar gitu. Jadi memang gak semua orang yang mana akhirnya menjadi pemimpin, gak semua orang bisa kaya, gak semua orang bisa mapan, karena gak semua orang bisa sedisiplin itu melihat sesuatu, segala hal itu sebagai peluang dan hal untuk mereka untuk maju. Kalau misalnya saat ini kamu ada di posisi kamu mempertanyakan decision kamu rasanya terlalu ambisius, kamu rasanya kayak orang samping kanan kiri kamu tuh tidak mencoba sebanyak yang kamu coba gitu, kamu mempertanyakan apakah benar ini yang ingin kuperjuangkan. Menurutku jawabannya adalah tetap perjuangin
Karena di saat kamu mencoba keluar dari misalnya lingkungan yang tidak ambisius, lingkungan yang tidak punya mimpi, tidak punya ambisi, jadi kamu keluar untuk masa depanmu sendiri, untuk hal yang sebenarnya nanti akan kamu dapatkan tidak dengan orang-orang itu dapatkan. Jadi untuk bermimpi dan juga mengupayakan mimpi kamu, kalaupun jalannya itu cuma kamu sendiri doang di path itu, terus aja jalanin, keep going. Walaupun orang samping kanan kiri kok rasanya males-malesan ya, kenapa gue begini banget, kenapa gue belajar begini banget, kenapa gue mempersiapkan masa depan gue sedini ini, apakah benar yang gue perjuangkan? Jawabannya menurut aku adalah keep going. Keraguan dan kata-kata kayak gue beneran gak sih, itu di saat kita mau nyerah, titik baliknya adalah di tetap tempat kita mau nyerah itu. Gimana kalau di depan, di tembok yang gue sebelumnya pengen nyerah ini, di situ adalah gue beneran dapetin apa yang gue sedang mimpi-mimpikan. How? Dan percayalah, kalau kamu kemudian mencoba sesuatu yang beda dari lingkungan sekitarmu, kamu juga akan mendapatkan masa depan yang berbeda dari lingkungan sekitarmu. Percaya deh. Soalnya itu yang aku jalani sekarang. Usahaku beda, yang aku dapetin juga beda. Dan makanya jangan sekali-sekali ngeraguin mimpi-mimpi kamu, karena kerja-kerja keras, kerja-kerja disiplin yang kamu lakukan itu tuh akan ngebawa kamu ke tempat yang ini ya sebenarnya destinasinya. Gue nggak expect akan dapat sebanyak ini, sebesar ini. Dan misal kamu nggak juga expect kemudian akan ada di lingkungan dengan koneksi yang seluar biasa ini. Saat itu terjadi, kamu akan merasa kayak ini yang gue dapetin dari mencoba sesuatu yang nggak orang lain sekitar gue coba dapetin gitu. Jadi upayakan mimpimu, jangan rasa segala hal itu jauh, karena yang bikin jauh adalah sebenarnya tempatmu saja. Once kamu dapetin, kamu akan tahu, ternyata gini, ternyata gini gitu. Akan ada banyak kenyataan-kenyataan hidup yang kemudian gitu. Dan kemudian kamu bertumbuh, kamu jadi seseorang yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan it's very a thrilling journey, I would say. Dan mungkin sekian, semoga teman-teman ada yang bisa didapetin ya dari apa yang aku share ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, jangan lupa like, subscribe, and also share this video ke orang-orang yang menurut kamu juga perlu untuk mendengarkannya. Kalau bisa juga nyalain notifikasi loncengnya, jadi kamu bisa tahu di saat aku update informasi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. See you on my next video. Bye!